Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Radio Al-Kifayah membahas tentang tawakal plus epos. Tawakal itu menurut ulama adalah pasrah, memasrahkan diri kepada Allah, tetapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan apa yang Ia kehendaki. Ada di situ kalimat man ya. Berarti itu syarat. Jawab syaratnya nanti fahuwa hasbuh. Fa-nya itu pa jawab. Jadi kalau kita ingin kaya, ingin bahagia, ingin merasa tenang, syaratnya adalah tawakal. Jadi dengan demikian orang yang tidak tawakal, dia tidak merasa cukup. Dia tetap merasa kekurangan dalam kehidupannya. Walaupun uangnya banyak, ya, hartanya banyak, tapi merasa kurang terus. Karena dalam dirinya tidak ada rasa tawakal. Sudah jelas itu dalam surah At-Tolak ayat 3 ya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dan Allah akan memberikannya rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Lanjutan ayatnya, wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amrih. Ya. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Ya. Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pembuka, Allah Maha Pemberi, ya. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya. Allah Maha segalanya. Maka mesti kita bertawakal kepada Allah. Jangan kita takut dalam menghadapi hidup ini. Jangan kita takut untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Karena nasib kita tidak jelas. Sekarang kita memang ya serba kekurangan. Kalau mahasiswa umpamanya masih kurang untuk membayar SPP, ya, uang belum standby, ya. Minggu ini bisa jadi, ya, hari ini bisa jadi. Tapi setelah minggu ini belum tahu kita rezeki kita. Kadang-kadang tiba saja orang mengantarkan uang sama kita. Saya dulu waktu kuliah
waktu kuliah tinggal di musola, ya, di Jalan Hang Tua sana, namanya Musola Darul Amal, di belakang Telkom di Pekanbaru ya. Untuk kadang-kadang makan itu tak ada hari itu. Kemudian dibawa sholat duha. Waktu salam ke kiri, ya, salam ke kanan, salam ke kiri, sudah ada orang menunggu di belakang, rupanya mengantar uang, ya, sehingga dapat makan hari itu. Jadi sangat yakin kita dengan ayat ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah mampu melakukan sesuatu. Allah mampu memberi rezeki kita. Allah mampu mengkayakan kita. Kalau kita kuliah umpamanya menuntut ilmu, ya, pernah juga terjadi sama saya. Ongkos pergi kuliah itu ke kampus itu ada, tetapi ongkos pulangnya tak ada. Saya tetap pergi ke kampus itu. Untuk makan di kampus itu tak ada uang, ya. Tapi dengan kekuasaan Allah, tetap ada kawan nanti mengajak makan. Tetap ada kawan yang membayarkan ongkos untuk pulang. Tanpa diminta. Ya. Tanpa diminta. Pernah juga, ya, saya tak ada uang, ya, untuk ujian skripsi, ujian munakosah. Sedangkan ujian munakosah itu sudah dijadwalkan, uang tak ada. Belum dijadwalkan, ya, untuk mendaftarnya, untuk mendaftarkan maksudnya, uang tak ada. Tiba-tiba datang jamaah memberikan uang, jamaah masjid musola itu, karena ada hartanya, rukonya terjual. Nah, karena dia baru menjual ruko, sehingga uang itu dia bagi sebagian, ya, termasuk ke saya pribadi. Berlebih dari mendaftar munakosah itu, kita mendaftar ujian skripsi itu. Jadi dengan yakin kita dengan ayat ini, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Benar-benar kita yakini, bertakwa kita, bertawakal kita, insya Allah tembus. Insya Allah, ya, Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Tidak perlu kita pesimis, ya. Jangan kita suuzon sedikit pun kepada Allah. Harus kita optimis. Itu tawakal, ya. Takwa ditambah tawakal. Jadi tawakal ini, ya, ufawwid nafsi ilaika ya Allah. Ufawwid umuri ilaika ya Allah. Ufawwid usrati ilaika ya Allah. Ufawwid ahwali ilaika ya Allah. Ya. Saya serahkan, ya, diri saya kepadamu ya Allah. Saya serahkan urusan saya kepadamu ya Allah. Saya serahkan keluargaku kepadamu ya Allah. Saya serahkan hal ihwalku kepadamu ya Allah. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya, harus kita serahkan sesuatu hajat kita semuanya kepada Allah. Kalau kita membangun gedung umpamanya, doakan dulu, serahkan dulu kepada Allah, ya, sambil kita mencari usaha untuk membangun gedung itu, mencari uangnya, ya, doakan dulu, serahkan dulu kepada Allah.
Kalau uangnya nanti apa, ya kita berusaha, insya Allah diberikan jalan oleh Allah, diketuk hati-hati orang untuk meminjamkan uangnya sama kita, ya kan, sehingga bangunan gedung itu bisa terselesaikan seperti itu. Tapi kalau kita tidak serahkan kepada Allah dulu, bisa saja nanti mangkrak bangunan itu, ya. Bisa saja nanti tidak selesai. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Nabi Musa menitipkan umatnya kepada Harun, karena Nabi Musa pergi ke Ta'bud, ya, ke Bukit Tursina. Sepulang Nabi Musa dari Bukit Tursina, banyak umat yang berpaling menyembah patung yang dibuat oleh Samiri, terbuat dari emas. Banyak umat Nabi Musa berpaling menyembah patung. Jadi Nabi Musa, ya, melihat kaumnya sudah banyak yang berpaling, Nabi Musa marah kepada Harun, ya. Kemudian juga bertanya kepada Allah, kenapa wahai Allah umatku banyak yang berpaling? Allah menjawab, ya, Allah mengatakan bahwa engkau menyerahkannya ke Harun, bukan menyerahkan ke saya. Itu kata Allah. Nah, ini yang terjadi. Dan barulah Musa sadar bahwa dia kurang tawakal waktu itu. Ya, seharusnya Nabi Musa menyerahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan umatnya kepada Allah. Baru dengan perantaraan, ya, Harun, ya kan, baru mengamanahkan kepada Harun. Kaum muslimin, ya, para mahasiswa, para santri, kawan-kawan, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perkuat, ya, tawakal kita. Tanda orang yang bertawakal itu, ya, yang pertama dia ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Al-amal jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu seperti batang tubuh, ruhnya adalah ikhlas, ya. Seluruh amal kita lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, itu tadi kata Mustafa Walayain, ya, al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Yang kedua, ya, merasa bahagia dengan ketentuan Allah. Qada dan qadar Allah. Apapun yang ditakdirkan Allah, kita merasa senang, merasa bahagia. Menyatu kita dengan qada dan qadar Allah, dengan kehendak Allah. Itu tanda orang bertawakal. Yang ketiga, tetap sandarkan diri pada aturan Allah, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Jangan kita kupur, jangan pernah kupur nikmat. Bersyukur, kemudian bersabar terhadap cobaan-cobaan yang diberikan Allah. Bersabar dari bala, bersabar dari maksiat, ya. Istiqomah dalam ketaatan. Kemudian yang kelima adalah qanaah, merasa cukup, ya, apa yang ada. Qanaah, merasa cukup apa yang ada. Itu tanda-tanda atau indikator orang yang tawakal, orang yang berserah diri kepada Allah.
Kemudian kalau orang itu sudah tawakal, ya, dia akan banyak melakukan yang namanya epos. Epos itu ya, energi positif. Dimanapun dia berada, di lembaga manapun dia berada, dimanapun tinggalnya, dia melakukan epos, energi positif. Kalau ada orang yang membangun masjid, dia ikut membangun masjid. Karena dalam pembangunan masjid ini tidak ada upahnya secara materi, secara uang. Pengorbanan kita, energi yang kita gunakan untuk membangun agama Allah, rumah Allah, itu menjadi shaping untuk kita nanti. Shapingnya apa? Energi positif, epos shapingnya. Itu akan bertambah-tambah epos kita kalau kita ikut dalam pembangunan masjid. Kita melakukan sedekah, itu epos. Kita menabung, ya, menabung energi positif. Kalau umpamanya kita bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, kurang gaji kita daripada yang seharusnya, kekurangannya itu, ya, kelebihan yang kita kelebihan energi yang kita gunakan itu, yang tidak dibayarkan itu merupakan epos, shaping untuk kita. Ya, bukan hilang, ya, itu akan menjadi, ya, hitungan Allah yang dihitung oleh Allah untuk kebaikan kita nanti. Kalau umpamanya kita bertukang atau bekerja dengan seorang mandor, ternyata di akhir pekan atau bangunan sudah selesai, mandornya melarikan uang, ya, melarikan uang gaji kita, ya, tidak diberikan kepada kita, padahal itu hak kita. Itu kalau kita sudah berusaha tidak dapat, ya, itu diserahkan kepada Allah, itu akan menjadi epos, energi positif. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik itu berupa materi yang kita korbankan atau ilmu yang kita ajarkan sama orang lain yang tidak digaji kita dari apa yang kita ajarkan itu, umpamanya berlebih dari energi kita yang kita salurkan, itu sebenarnya tabungan untuk kita, tabungan epos untuk kita. Itu ijabiyah istilahnya dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita menggunakan atau melakukan kejahatan, dia juga ada tabungan, itu energi negatif, ya, energi negatif. Energi negatif ini atau salbiyah ini, ya, energi negatif ini terkumpul terus, ya, itu akan membuat kita tidak baik, akan menyuramkan wajah kita, akan meruntuhkan kepribadian kita, endingnya tidak baik. Tapi kalau epos yang kita lakukan, ya, energi positif terkumpul terus sehingga ini menjadi banyak, nanti akan diganti oleh Allah dengan keberkahan, dengan kebaikan. Bisa saja keberkahan diri kita nanti, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam keturunan kita, pada keturunan kita, dan lain-lain. Maka kita harus, ya, sadari ini, epos ini tidak nampak epos ini. Vitamin di buah-buahan juga tidak nampak, ya. Energi positif juga tidak nampak. Tapi walaupun dia tidak nampak kasat mata kita, orang yang melakukan epos ini dia akan bahagia. Di situ ada tawakal, ya,
Orang yang tawakal terus melakukan tawakal, ya. Dan orang yang tawakal akan cenderung melakukan epos, mengumpulkan tabungan, ya, mengumpulkan tabungan epos, ya, dan itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Akan terjadi nanti ledakan kebaikan, ya, untuk menaikkan derajatnya. Jadi jangan kita merasa tak ada gunanya, ya, membantu orang lain, ya, mengajarkan orang lain ilmu, ya, ilmu tentang kehidupan ini, tentang teknologi pun umpamanya kita ajarkan, walaupun ilmu itu sifatnya bukan ilmu agama, ya, tapi ilmu umum mungkin kita ajarkan, tetap menjadi tabungan epos kita. Kalau tidak ada uang yang kita berikan sama orang lain, ilmu diajarkan, ilmu, energi ilmu itulah yang kita salurkan. Jadi tidak usah kita ragu dalam kehidupan ini. Kita bertakwa, ya, terus melakukan takwa, melakukan tawakal, ditambah dengan epos, insya Allah kita akan sukses. Kesuksesan di depan mata kita. Tapi kalau kita tidak tawakal, tidak pula bertakwa, energi positif terus yang dilakukan, sesuai pula itu nanti nasib kita. Tetap kita husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, tawakal, serahkan diri kepada Allah, lakukan epos ini terus. Epos ini kumpulkan terus, ya. Banyak itu di sekitar kita yang bisa kita kumpulkan epos-epos itu, ya, energi positif itu, ya. Di dalam keluarga kita bisa, ya, dengan menyayangi anak kita, menyayangi istri kita, menyayangi orang tua kita, itu semuanya epos. Nah, mengajarkan orang sekeliling kita itu semuanya epos. Tidak ada kita bekerja umpamanya, ada orang mengajak kita ke sawahnya tanpa dibayar, ya, kita ikut umpamanya, ya. Kalau mereka itu membayar kita, berarti hilang eposnya, udah terbayar eposnya. Tapi kalau uang kita ada umpamanya, kita tidak dibayar, berarti itu saving epos untuk kita. Ya, yang perlu kita lakukan, ya. Banyak hal-hal yang tidak nampak di dunia ini, tapi itu membuat kita sukses, membuat kita bahagia. Mari kita terus lakukan epos-epos ini, ya, kepada, ya, mahasiswa kami, santri kami, ya. Terus melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, ya. Jangan kita melakukan kejahatan, ya. Hasanat dilakukan, kebaikan dilakukan, karena hasanat itulah epos, energi positif, ya. Kemudian jangan lupa untuk terus kita bertakwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.